Jadi ada orang yang ketika beramal, amalnya tidak dinilai oleh Allah. Mengganggu amalan dengan satu perbuatan yang nggak disadari. Kelihatan kayak bagus, padahal itu menghancurkan amal. Awas hati-hati, karena tidak semua yang baik itu punya nilai ibadah. Nah sekarang pertanyaannya, apakah semua perbuatan baik, amal soleh yang dikerjakan di dunia itu sudah pasti mendapat pahala di akhirat? Jemaah sekalian, saudara-saudariku, alhamdulillah kita kembali diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkehidupan sampai dengan detik ini, dan kita bersyukur di antara sekian yang hidup kita masih diberi kekuatan untuk berislam. Dan kita sangat berbahagia di antara sekian orang yang mengatakan berislam, kita diberi kemampuan untuk beriman. Di antara ciri iman itu ada implementasinya, ada pembuktiannya. Iman itu adalah keadaan hati. Segala yang sampai ke hati itu butuh pembuktian. Karena itulah ketika ada seseorang mengklaim beriman di era Nabi SAW, maka turunlah ayat dari Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan penjelasan standar iman. Itu ada di Al-Quran surah ke-49 di ayat yang ke-14. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Ada segelintir Arab Badui datang pada Nabi SAW, kemudian berkata, kami pun telah beriman. Lantas Allah menurunkan ayat dan menegaskan, lam tu'minu, kalian belum beriman yang sejati, tapi katakanlah kalian baru berislam, sementara imannya belum sampai kepada hatinya. Jadi iman itu perkara hati. Untuk itu tidak boleh kita menghukumi segala hal yang terkait di hati dan hanya menghukumi perilaku, sikap zahir. Ya, karena itulah kemudian yang di hati itu butuh pembuktian. Untuk membuktikan itu, maka dimintalah oleh Allah membuktikan iman lewat perilaku. Perilaku disebut dengan amal. Amal yang disupport oleh iman itu punya sifat namanya saleh. Maka muncullah dari situ amal saleh. Jadi tidak semua amal, perilaku yang melekat pada tubuh kita itu bisa saleh. Misal begini, amalnya mata itu apa? Melihat. Apakah setiap yang melihat itu pandangannya saleh? Belum tentu. Kapan menjadi saleh? Ketika pandangan itu dikontrol oleh iman. Karena itulah ketika Allah menerangkan di Quran surah Cahaya, surah An-Nur. Saya harus jelas sebutkan ini. Surah An-Nur, ya, ayat ke-30 sampai 31. Itu imannya dulu. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada pria-pria yang masih merasa memiliki iman, pada para pemilik iman, yaghuddu min absarihim, maka imannya akan memberikan petunjuk kepada pandangannya, kepada matanya, apa yang harus dilihat. Jika yang dilihat itu tidak sesuai dengan standar iman, maka iman akan membimbing pandangannya untuk dipalingkan. Ghaddul basar. Nah, ghaddul basar itu memandang sesuatu yang kemudian dipalingkan karena tidak sesuai dengan standar imannya. Contoh, perilakunya lisan itu apa? Berbicara kan? Lisan itu kan untuk berkata, ya kan? Fungsinya lisan untuk berkata. Nah, itu standar. Kalau sudah disupport oleh iman, amal lisan bertutur, berkata. Ketika iman membimbing amal lisan untuk bisa menjadi saleh, maka oleh Allah dibuka dengan kalimat iman dulu. Ya ayyuhalladzina amanu. Imannya dulu. La yashar qaumin qaum. Maka lisan orang beriman akan dibimbing oleh Allah melalui imannya. Tidak digunakan pada tutur yang menyalahi ketentuan Allah lewat imannya. Misal mencela, la yaghtab ba'dukum ba'dha, kan? Gibah, bikin hoax. Didetilkan oleh Nabi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang masih merasa punya iman dan dia meyakini akan kembali kepada Allah dihisab di hari kiamat, maka iman itu akan ia gunakan membimbing lisannya berkata yang baik saja. Tak mampu dia lakukan, maka iman itu akan mengontrol lisannya untuk diam. Sampai ke ujung kaki.
Nah ini ketika amal dibimbing oleh iman, amalnya menjadi amal soleh, perbuatannya ibadah. Jadi ibadah itu tidak sekedar yang ritual. Ritual tuh kayak sholat, kan ibadah. Ya, puasa itu ibadah. Karena itu sholat pun dibuka pakai iman. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Dan disebut dengan iman. Sholat itu nama lainnya iman. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Itu di Al-Baqarah ayat 143. Puasa dibuka dengan iman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, jadi ibadah itu tidak hanya ritual. Semua pekerjaan kita dari ujung kepala sampai ujung kaki itu standar sifatnya itu ibadah. Ya, berzikir. Karena itu ada hadis orang yang berkehidupan di bumi dan dia beriman, itu standar bagian seluruh tulang tubuhnya itu berzikir kepada Allah. Salah satu pengganti amalannya salat duha. Ya, di antara faidah amal duha itu menggantikan bagian zikir-zikir standar yang ada dalam ujung kepala sampai ujung bagian kaki kita. Itu ada nanti keterangan riwayat yang menunjukkan demikian. Ya, untuk itulah kemudian orang yang ibadah disebut abid. Sifat kuatnya abdun. Jamaknya ibadun. Maka kalau sudah bagian kepala sampai ujung kaki itu sudah diniatkan ibadah dan mendekat kepada Allah, turunlah sifat kasih Allah yang membimbing ia dalam berkehidupan di bumi. Sifat Allah tanpa batas yang memberikan kasih sayang dalam kehidupan di muka bumi ini disebut Rahman. Kalau di akhirat disebut Rahim, hanya untuk orang beriman saja. Maka ahli ibadah disebut ibad, mendapatkan anugerah dari sifat Allah Rahman disebut ibadur Rahman. Kalau sudah ibadur Rahman dari ujung kepala sampai ujung kaki, itu perjalanan kehidupannya mulia. Wa ibadur Rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan hamba-hamba Allah yang punya sifat Rahman, Allah yang punya sifat Rahman itu nanti cara berpetualang di buminya berbeda karena dibimbing oleh imannya. Jalannya berbeda, kalau diisengin juga responnya berbeda, itulah ibadah Rahman. Nah, ini tugas kita menjaga dalam berkehidupan sampai meninggal. Tugas itu aja, memastikan ujung kepala sampai ujung kaki baik dan bernilai ibadah. Awas hati-hati, karena tidak semua yang baik itu punya nilai ibadah. Amal itu ada 3. Ya, ada berapa? 3. 1, amalnya netral, tengah-tengah. Tidak disifati soleh, tidak disebut salah. Jelas? Belum saya terangkan ya. Nanti kita terangkan. 2, tarik ke kanan jadi soleh, amal soleh. 3, amal salah. Jadi amal soleh, amal salah. Contoh. Ini lisan berkata. Ya, lisan berkata. Cuma berkata begini aja. Ya. Anda Tony misal. Berkata ya. Amal bukan? Amal. Lisan sudah beramal. Ya kan? Tapi kalau lisannya kemudian berkata, Anda fulan, Tony-nya tidak saya sebut karena mungkin ada yang namanya Tony gitu ya. Anda fulan pendengki misalnya. Ya, padahal belum tentu punya sifat demikian. Soleh atau salah? Salah. Baik. Yang ketiga, yang selanjutnya. Anda, Tony, nah ini baik. Rajin tahajud, semoga dekat dengan Allah. Soleh tidak? Soleh. Nah itulah perbedaan antara amal tengahan ya yang standar, amal yang salah, amal yang soleh. Yang standar ini biasanya aspeknya duniawi, tidak disifati soleh dan salah. Bisa berlaku bagi orang Islam, bagi non-Muslim. Jadi kalau ada non-Muslim pun berbuat baik, tapi tidak diniatkan karena imannya, maka tidak bisa disebut soleh. Itu nanti amal saja namanya. Contoh, ada saudara-saudari kita yang belum beriman, saya selalu katakan belum beriman karena berharap suatu saat beriman. Ada saudara-saudari kita yang belum beriman, misal, memberikan bantuan untuk perbaikan jalan. Baik tidak? Nah, amal bukan? Nah, amal tapi dalam pandangan Islam itu belum bisa disebut amal soleh. Karena dilakukan bukan karena imannya. Jelas? Gak pakai O. Nah, kasus ini dari mana dalilnya? Kan harus pakai dalil.
Kalau kita bicara ibadah itu ada dalil. Kasus ini pernah diantaranya terjadi di era Nabi ketika Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha berkonsultasi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang seseorang yang belum beriman, ya kan? Tapi dia punya sifat baik berbagi. Nah, menariknya Nabi kemudian menunggu jawaban dari Allah dan turunlah ayat di Quran surah ke-25 Al-Furqan di ayat ke-23. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin. Tidak ada sifat amalnya. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin, ya, faj'alnahu haba'an manthura. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin. Jika ada orang belum beriman, dia berbuat baik dalam kehidupan dunia, maka aku segera akan balasannya dengan sifat baiknya di hukum dunia. Jadi kalau dia berbuat baik, maka hukum dunia Allah balas dengan hukum dunia. Dia diapresiasi, dia disanjung, ya, dia mendapatkan perhatian dan sebagainya. Itu hukum dunia. Tapi Allah mesti adil. Tidak boleh perbuatan dengan hukum dunia kemudian dibawa hukumnya ke akhirat. Kan tidak sama. Bapak Ibu sekarang ada di mana? Tanah Kusir. Betul kan? Terus ke Tanah Suci misalnya, ke Mekah. Mau membawa kebiasaan dan hukum Tanah Kusir, boleh nggak? Boleh-boleh saja, cuman nanti di sana akan diluruskan. Ya, karena nggak berlaku. Nggak berlaku. Mata uangnya sudah beda, ya kan? Bahasanya sudah tidak sama, ya kan? Nah, itu sebabnya yang membuat kita berpikir bahwa di dalam kondisi dunia saja sudah berbeda hukum, beda tempat, beda hukum, maka jangan sampai kita berpikir ketika pulang ke akhirat hukumnya sama dengan dunia, beda. Maka kata Allah, dengan keadilanku orang baik tapi belum beriman, dia baik di dunia, dibalaslah dengan hukum dunia. Tapi ketika ke akhirat, Allah mesti adil. Maka amalnya ini tidak berlaku untuk hukum akhirat seperti debu yang berterbangan. Karena hukum akhirat berlakunya menggunakan ketentuan-ketentuan akhirat. Itulah amal. Kalau didorong pakai iman menjadi apa? Saleh. Bangun jalan, dia niatkan supaya Allah ridha. Walaupun teman-teman mungkin dinasnya di PUPR dan sebagainya. Tapi ketika ditugaskan melaksanakan proyek itu, bukan hanya tuntutan kerja. Saya niatkan supaya Allah ridho dengan pekerjaan ini, digunakan orang yang lewat untuk berbuat yang baik. Itu dicatatkan sebagai pahala, itulah yang dituliskan menjadi bekal pulang ke akhirat. Perbuatan itu amal saleh, sifatnya ibadah, nilainya disebut hasanah, poinnya 10. Dari mana dapat poinnya? Quran surah ke-6 ayat 160. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amthaliha. Siapapun yang berbuat satu kebaikan punya nilai akhirat namanya hasanah, maka dikonversi setiap satu kebaikan itu 10 poin. Hitungnya begini, bukan 1, 2, 3, bukan begitu. Cara menghitungnya 1 ke 2 500 tahun, 2 ke 3 500 tahun, 3 ke 4 500 tahun. Termasuk teman-teman yang tadi sholat ya. Setelah kita masuk waktu subuh, di waktu subuh kita sholat, itu sekali sholat poinnya 10. Kalau sholatnya berjamaah, kali 27. Kalau ditunaikan di masjid, kali lagi 25. Nanti kalikan setiap tingkatan poinnya, 500 tahun, 500 tahun, 500 tahun. Nah, itu gambarannya. Karena itulah kita selalu bermohon pada Allah, semoga perbuatan dunia kita semua jadi hasanah, nanti ditampakkan di akhirat hasanah itu sebagai bekal pulang kita. Detailnya disebut dengan ajrun, jamaknya disebut dengan ujurun. Kan? Maka kita berdoa, Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina. Nah, itu ada di Al-Baqarah ayat 201. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah semua perbuatan baik, amal soleh yang dikerjakan di dunia itu sudah pasti mendapat pahala di akhirat? Nah, nanti kita jawab. Nah, kemudian, kalaupun itu sudah ada pahalanya, apakah pasti aman? Itu dulu. Ya. Baik, yang pertama kita jawab dulu dengan cepat, apakah semua yang beramal itu sudah pasti mendapatkan pahala? Jawabannya belum tentu. Karena ada orang sholat pun, kalau motif sholatnya salah, harusnya dilakukan karena Allah, dia lakukan karena makhluk. Oke? Sholat karena ingin dilihat orang, bahasa kekiniannya pencitraan misalnya. Infak karena ingin dikenal oleh orang, ya kan?
dan seterusnya. Maka niatnya sudah berbeda. Ingin dilihat orang itu disebut riya. Jelas? Bahasa Arabnya kata kerjanya yura. Kalau jamaknya yuraun. Ingin dilihat Allah, ihsan namanya. Ya, hadis Muslim nomor hadis yang ke-8, an ta'budallaha ta'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yara. Itu sifat ihsan. Dia beribadah ingin dilihat Allah. Walaupun tak mampu melihat Allah, dia merasa diperhatikan oleh Allah. Jadi mencoba menarik perhatian Allah sifatnya ihsan. Orangnya muhsin, jamaknya muhsinin. Orang-orang yang meniatkan kegiatan kehidupannya semua karena Allah, pengen dilihat Allah, itu disebut oleh Al-Quran sebagai calon penghuni taman surga yang sedang berpetualang di bumi. Saya punya ada beberapa rangkaian ayat favorit itu di Quran surah 51 ayat 15 sampai 23. Ya, innal muttaqina fi jannati wa 'uyun akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Ya, sungguh ada sebagian golongan orang takwa itu sedang berpetualang di bumi, nanti saat pulangnya akan masuk ke taman surga, lewat taman surga dengan segala keindahannya. Orang-orang ini punya sifat ihsan saat di dunia. Nanti ada amalannya, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Malamnya itu sedikit tidurnya. Ya, jadi kalau Allah sudah bilang jangan ditambah, jangan dikurang. Kalau kata Allah sedikit tidur, ibu jangan tambah, sedikit-sedikit tidur. Okay. Wabil asharihum yastaghfirun. Tuh, kalau pengen jadi insya Allah calon penghuni taman surga yang berpetualang di bumi, nah itu amalan satunya rajin tahajud. Kedua, wabil asharihum yastaghfirun, rajin istighfar menjelang subuh. Latihan. Ya, wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum, senang sedekah, berbagi. Ya, wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Jadi dan dia memahami dirinya itu ada tanda-tanda penciptaan dari Allah. Maksudnya dipakai bagian kelengkapan dirinya hanya untuk ibadah karena Allah. Dia tahu telinga ini ciptaan Allah, maka dia gunakan telinga untuk mendengar yang disenangi oleh Allah. Dia tahu tangan ini ciptaan Allah, maka dia ingin gunakan tangan pada segala hal yang Allah kehendaki. Jadi kalau sudah seperti itu, pulangnya ke taman surga. Ya. Tidak cukup dengan amin, amalkan dulu dia. Nah ini namanya ihsan, sifatnya orangnya muhsin. Sebaliknya, riya, perbuatannya yura, jamaknya yuraun. Ada orang sholat bukan dengan sifat ihsan, tapi sifat riya. Maka menjadi masalah. Ya, alladzina hum yuraun wa yamna'unal surah Al-Ma'un, fawailul lil musallin. Celaka orang sholat itu. Tapi jangan disimpulkan sampai di sini, salah. Jangan dipotong ayatnya. Ya, jangan dipotong. Nih, problemnya sekarang banyak yang potong ayat. Ya, sekarang ini selain potong video ini potong ayat. Jadi repot nih. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Ada orang lalai, bukannya dapat pahala, tapi dapat ancaman celaka. Siapa orang ini? Yang motivasi dan niat sholatnya bukan karena Allah, tapi dia mencari dunia dengan itu. Ini problem. Baik. Kemudian infak juga begitu, Pak, teman-teman, ibu. Ada yang infak itu resiko besarnya, selain gugur amalannya, itu disifati oleh Allah, bahasanya begini kalau bahasa kitanya. Kayak orang yang belum beriman aja. Atau lebih agak tegasnya lagi, kayak orang kafir aja gitu. Ya. Itu ada di Al-Baqarah ayat 264. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Lihat itu. Wala yu'minu billahi wal yaumil akhir. Famathaluhu kamathali safwanin 'alaihi turabun fa'asabahu wabilun fatarakahu salda la yaqdiruna 'ala syai'in mimma kasabu. Kemudian wallahu la yahdil qaumal. Mana ayatnya nih? Ini wajahnya wajah ikhlas kebanyakan ini ya. Baru nyampe surat Al-Ikhlas. Baik. Hei orang beriman, jangan kau batalkan, gugurkan amal kebaikan infakmu yang telah engkau tenun itu karena ria, dengan perbuatan merusak. Ya, dengan perbuatan merusak. Manni wal adha, ya. Mengganggu amalan dengan satu perbuatan yang nggak disadari, kelihatan kayak bagus padahal itu menghancurkan amal. Contoh misalnya, ini kalau lewat kotak infak, ya misal gitu ya, terus antum pengen pakai dolar langsung $1.000 misalnya, tapi begini dulu, nah,
Atau pengen bantu renov masjid tapi pengen diumumin dari Sabang sampai Merauke misalnya. Nah itu langsung gugur amalnya. Ya, seperti halnya ada orang yang nyimpan tanahnya seperti pasir yang licin, di batu yang licin, lalu tertimpa air seketika dan hilang semua. Allah tidak akan beri petunjuk pada orang-orang yang ingkar, orang-orang yang kufur, kata Allah. Nah itu disebut dengan kufur dengan nikmat. Itu masalah. Jadi ada orang yang ketika beramal, amalnya tidak dinilai oleh Allah. Tapi yang bahaya itu ini, yang kedua. Ada orang beramal, dituliskan pahalanya oleh malaikat, tapi ternyata hilang pahalanya saat di akhirat. Siapakah golongan itu? Nah inilah yang akan kita bahas di pertemuan kita di pagi hari ini. Karena memang penyakit sosial yang banyak terjadi sekarang ini terkait dengan pembahasan kita saat ini dan bagaimana solusinya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi panjang tadi saya awal muqaddimah. Ya, kita antarkan ke sini. Maksud saya, beramal itu sekarang banyak mudah dikerjakan, tapi menjaga amal itu tidak mudah. Nah, mendapat pahala itu bisa dituliskan, tapi mempertahankan pahala sampai pulang dan aman, itu mesti kita usahakan sampai kembali kepada Allah. Baik, referensinya, Bismillahirrahmanirrahim, di hadis Muslim. Ya, saya bawa kitabnya. Kadang-kadang memang rumit gitu, kalaupun kita hafal misalnya, tapi seringkali suka dituntut referensinya mana, kitabnya mana gitu. Jadi beberapa kajian kadang saya harus bawa gitu. Ini Sahih Muslim, Syarah Imam Nawawi. Yang saya punya yang ini versi 1, nanti ada versi 2 yang tanpa syarah. Ini 9 jilid. Saya bawa jilid yang ke-8. Ya. Silakan dibuka. Ya. Nomor hadis 2581 ya. Nah, sudah 2581 yang kitabnya sama halaman 377. Paling kiri sebelah bawah. Sudah? Alhamdulillah. Topiknya tentang Kitabul Birri Wassilah wal Adab. Temanya tentang perbuatan baik, menyambung silaturahim dan adab. Jadi ada 3 tema besarnya. 1 tentang perbuatan baik. Nanti kita urai ya. Sebelum ke hadisnya kita urai. Jadi ngaji hadis itu bahas dulu tentang nama tema. Setelah itu sanad. Setelah itu matan. Jelas? Karena ulama itu kalau menuliskan nama kitab bahkan tema itu nggak sembarangan. Contoh kenapa hadis Muslim masuk kategori al-jami'. Tapi Abu Daud sunan. Sunan Abu Daud, Sunan An-Nasai, tapi ini jami'. Al-Bukhari jami'. Kenapa Imam Ahmad itu musnad? Ya, kenapa At-Tabrani itu mu'jam? Itu ada maknanya. Kenapa Bulughul Maram misalnya? Ya, itu ada maknanya. Tidak semua kitab itu saat dituliskan hampa begitu saja, itu ada makna. Yang belajar nahwu itu ada namanya kitabnya Jurumiyah. Pernah dengar? Karya Hasan Haji itu pernah dengar? Pernah belajar? Al-kalamu wa lafdul mufidu bil wadi wa aqsamu thalathatun ismun wafilun wa harfun wa amal ismu wa kalimatun dalat ala ma'nan fi waqti wa lam yaftaram bi zamanin wadan. Pernah dengar itu? Ya. Kenapa disebut Jurumiyah? Karena beliau itu saat ingin menuliskan gramatikal bahasa Arab untuk mendidik anaknya, jadi anaknya itu pengen diajarkan dari karya ayahnya. Supaya Allah ridha, ini Bu, menarik sekali ini. Supaya Allah ridha dengan buku itu dan bermanfaat, beliau uji di aliran sungai. Lalu berkata, bermohon ya Allah, kalau buku ini bermanfaat untuk anakku dan orang-orang yang akan ingin belajar, maka mohon tunjukkan ya Allah, kalau memang bermanfaat, pertahankan tintanya dari aliran air. Tapi kalau tidak bermanfaat ya Allah, biarkan air itu membawa tintanya, gugurkan kitab ini. Maka dilempar ke aliran sungai itu, dan dia mengatakan, jarmiyah, jarmiyah, jarmiyah. Ayo air terus ngalir, bukan disuruh berhenti. Ya, kalau kita kan kadang-kadang, ya Allah kalau bisa jangan ngalir. Ini enggak, jarmiyah, ngalir, supaya saya pengen tahu berkah enggak tulisan saya ini. Maka ketika airnya terus mengalir, tintanya tetap menempel. Ya, maka dari situlah kitabnya diberi nama Jurumiyah. Ya, itu ada makna-maknanya. Nah kemudian subtopiknya tahrimul zulmi. Ya, tahrimul zulmi. Kita tuliskan supaya lebih terukur pembahasannya. Bismillah. Ngaji dengan saya agak sabar ya, karena kita agak mendetail pembahasannya. Tolong diamati dari awal sampai akhir, karena kalau dipotong salah pemahaman nanti.
kita sudah. Nah, albir, kemudian wassilah, dah, wal adab. Subtopiknya tahrim zulmi. Ini kajian spesial ya. Kita simpan dulu an-nazi'atnya. Ya, Bapak di sana nggak usah miring-miring, tawakal aja nanti saya bacakan. Ya. Setakut nanti pulang begini semua dah. Ya, nomor hadisnya sumbernya Sahih Muslim. Syarahnya Al-Imam An-Nawawi. Kemudian jilidnya yang ke-8. Saya pakai angka Arab saja. Nomor hadisnya 2581. Halamannya 377. Ya. Dah? Baik. Yuk kita lihat sebentar ya sebelum dibacakan hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Al-Bir. Di topik-topik kitab jami itu dibukanya dengan kitab. Kalau kita memahami dari kamus standar, maka diartikan dengan buku. Kitab itu apa? Buku. Asalnya kitab itu sesuatu yang tersusun dengan rapi. Dari awal sampai akhirnya. Rapi, runtut. Sempurna pembahasannya disebut dengan kitab. Al-Quran, nama lainnya disebut dengan kitab, karena Al-Quran itu runtut, rapi, sempurna, isinya dari awal sampai akhir tidak ada aibnya. Dalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Turunan dari ini kataba, yaktubu, kitab, kutiba. Kalau ada hukum disampaikan di Quran dengan menggunakan kata turunan ini, misalnya kataba atau kutiba, ini menunjukkan hukumnya berisi informasi yang sempurna aturannya, tidak ada cacatnya, terukur dari awal sampai akhirnya. Contoh, puasa Ramadan kewajibannya menggunakan kutiba. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus. Kenapa menggunakan kutiba? Karena ketentuan dalam Ramadan itu sifatnya sempurna, rapi. Sahurnya dilakukan kapan? Puasanya kapan? Bukanya kapan? Urutan amalnya apa? Tarawihnya kapan? Itulah sebabnya menggunakan kata kutiba. Paham sampai sini? Dibuka dengan menggunakan kitab, ini menunjukkan tema. Tema yang akan diurai dalam pembahasan di buku saya ini berisi tema-tema yang tersusun rapi, terstruktur. Urutan hadisnya sesuai dengan topik-topik yang dibutuhkan. Anda tinggal rinci butuh apa, keluarkan sesuai dengan kepentingannya. Itu maksudnya. Karena itu di Sahih Al-Bukhari itu temanya menggunakan kitab. Contoh, itu 97 tema. Tema pertamanya kitab Bad'ul Wahyi. Keduanya kitabul iman. Tiganya kitabul ilmi. Topik ini membahas tentang iman. Isinya nanti ada subtopik, hadisnya jumlahnya 57. Anda perlu apa di situ? Misal, standar iman Anda itu sedang naik turun. Kalau sedang naik semangat, kalau turun terus bermasalah, malas-malas ibadahnya. Maka keluarkan di topik itu. Cari topiknya untuk menguatkan iman, keluarkan ayatnya, keluarkan hadisnya. Tunggangi itu sampai kita berubah kembali menjadi naik. Itu maksudnya. Tema yang dibahas di sini, ini tema yang ke-45 di kitabnya. Tentang al-bir. Al-birru atau birrun itu sering diartikan dengan standarnya sesuatu yang baik atau kebaikan. Kita gali lebih dalam dulu ya, supaya lebih luas pengetahuannya. Baik, dalam Al-Quran, itu setidaknya ada 6 jenisnya. Ada berapa? 6. Satu, saya urai. Yang pertama ada tayyib. Apa? Kedua ada khair. Ketiga ada ma'ruf. Keempat ada ihsan, tadi yang kita bahas. Kelima ada salih. Dan keenam ada bir. Sudah? Baik. Tayyib artinya baik secara fisik.
badannya sehat, tenaganya baik, tidak sakit, baik secara fisikal, itu thayyib. Orang yang kurang sehat datang ke orang yang mengetahui tentang kesehatan, dokter bahasa kita, maka dokter itu disebut tabib. Tabib yang mengetahui kondisi badan supaya sehat. Makanya kalau kurang sehat datangnya ke rumah sehat. Ke rumah sehat. Ya disebut rumah sakit untuk tahu sakitnya apa lah, gitulah tawilnya. Nah, yang mengobati itu ya, yang berikhtiar mengobati namanya tabib. Jadi tabib itu bukan tukang obat. Ya, bukan tukang obat, tabib diserap ke dalam bahasa Indonesia tabib. Nah, kadang-kadang bahasa Indonesia itu nggak sama dengan bahasa aslinya. Ya, itu poinnya, ya. Tabib disebut tukang obat, padahal bahasa Arab tabib itu maksudnya siapa? Dokter. Nah, ini ditemukan misalnya di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 168. Allah meminta kita kalau makan yang menyehatkan untuk tubuh. Tidak semua yang diinginkan dimakan. Kalau menyehatkan, konsumsi. Ambil dari yang halal dan thayyib. Ayatnya, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan. Ini kata thayyib pertama dalam Al-Quran. Hei semua manusia dimanapun berada, silahkan berikhtiar minimal untuk mendapatkan kebutuhan fisikmu. Cari makan. Makanya para ayah ketika ingin bekerja, anaknya tanya, ayah mau kemana? Mencari sesuap nasi. Padahal yang dicari satu rice cooker, ya kan? Dan seterusnya. Nah, para ayah yang bekerja, maka bekerjalah dengan cara yang halal. Jangan dengan gunakan ketentuan yang menyimpang. Halalan. Berarti dari yang halal, misal dapat 10.000 itu belikan yang thayyib, yang sehat untuk fisik. Yang baik untuk digunakan. Jelas? Itu diantara satu tafsirnya. Nah ini kesehatan. Thayyib, fisik yang kuat dan baik. Tapi kadang begini, ada orang yang sehat, kuat, fisiknya bagus, tapi secara sifat belum tentu baik. Tubuhnya bagus, baik, sehat, tapi sifatnya belum tentu baik. Kan ada juga kan orang yang 2 kali puasa, 2 kali lebaran nggak pulang-pulang padahal dia sehat kan? Ya namanya thayyib padahal. Nah, ketika fisiknya itu baik, sehat, bagus, diiringi dengan sifat yang baik. Sifatnya baik. Maka menunjuk pada sifat baik itu namanya khair. Khair. Ya, jangan sampai pakai jas, pakai dasi, bagus, tapi pencuri juga misalnya. Ya. Nah, bagaimana caranya? Tampilannya bagus, baik, tapi sifatnya pun mulia. Jujur itu khair. Sabar itu khair. Rendah hati itu khair. Jelas? Kalau sifat ini dipraktekkan dalam bentuk sikap, jujur itu sifat. Tapi ketika ada usaha orang lain menyogok Anda, lalu Anda tolak ya dengan cara yang benar dan baik, maka itu menjadi sikap. Praktek dari sifat khair, prakteknya disebut ma'ruf. Ketika menjadi sikap. Ini sifat, ini sikap. Jelas? Apakah semua yang sikap baik itu diniatkan karena Allah? Belum tentu. Ibu sayang anak itu memberi perhatian pada anak ya, karena Allah atau karena cinta? Ayo ngaku. Maaf ya, Bu, tunggu sebentar. Ini yang paling jujur nih dari suami. Para suami yang hadir di sini, ya, sayang pada istri itu karena Allah atau karena cinta istri? Ayo. Karena Allah ini. Yakin. Ibu juga ke suami kan begitu. Kalau sayang anak itu karena Allah, maka lihat bagaimana kehidupan anak itu, apakah disukai Allah atau tidak. Lihat pakaiannya, Allah suka nggak? Lihat aktivitasnya. Katanya karena Allah, tapi dibiarkan anak itu berpakaian pada jenis pakaian yang tidak disukai Allah. Kan ini kurang sesuai. Anomali lah bahasa sekarang itu. Ya, jelas? Ini mungkin saya akan menghadirkan istilah-istilah kekinian supaya mudah untuk dipahami. Ya, walaupun kadang-kadang ada orang telat untuk memahaminya gitu. Nah, semua kegiatan yang dikerjakan karena Allah itu namanya ihsan. Nih. Kerjakan, saya naikkan Allah ke atas. Karena Allah. Apa namanya? Teman-teman kerja karena Allah. Belajar karena Allah. Merawat kehidupan rumah tangga karena Allah. Maka sifatnya disebut apa?
ihsan. Bila digabungkan keempat ini, thayyib, khair, ma'ruf, ihsan, maka dia berubah menjadi saleh. Gabungan keempat ini, yang baik fisiknya, yang bagus sifatnya, mulia sikapnya, dan dikerjakan karena Allah, maka dia menjadi saleh. Inilah harapan setiap orang tua, bahkan saat anak dalam kandungan, ingin punya anak saleh. Saya jarang ada orang tua datang meminta doa misalnya, ya Ustadz doakan anak saya supaya jadi khair. Hampir tidak pernah. Apalagi thayyib. Ya? Nah, selalu ini, ya Allah doakan anak saya saleh. Dan nah itu sudah fitrah. Di mana ditemukannya? Di Quran surah ke-7 ayat 189. Itu fitrah. Walaupun pada prakteknya seringkali ada sebagian yang tidak konsisten. Maaf dengan dalil dulu. Ini Quran surah 2 168, ini Quran surah ke misalnya 3 ayat 110. Kemudian yang ini ditemukan di Quran surah ketiga lagi ayat 104 misalnya. Yang ihsan kita ambil misalnya Quran surah ke 45 boleh. 46 saja, 46 Al-Ahqaf ayat 15. Kemudian yang ini Quran surah 7 ayat 189. Ya, falamma taghasyaha, kemudian hamalat hamdan khafifa famarrat bih. Kemudian ketika naik ke atas, nah falamma athqalat da'awallaha rabbahuma la in ataitana salihah. Jadi istri itu kalau sedang mengandung, kata Allah, seorang istri yang sedang mengandung kandungan ringan sampai ke berat, sampai sulit, keadaannya tidak mudah, maka di antara harapannya dia memohon kepada Allah bersama suaminya, ya Allah, mohon yang lahir nanti anak yang saleh. Itu sudah fitrah. Jelas? Yang keenam, yang terakhir. Kalau ada bayi lahir, baik tidak? Baik. Salah tidak? Tidak. Semua bayi yang lahir sifatnya punya fitrah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Di antara makna fitrah itu al-muyul ilal haq, cenderung pada kebaikan. Makanya saking fitrahnya, dari rahim perempuan manapun orang itu suka. Dari rahim perempuan manapun ada bayi ya. Walaupun bukan anaknya, anak orang lain, ataupun anak orang beriman, tapi cenderung kita itu senang. Masya Allah lucunya, gitu kan? Ya Allah ngegemesin, ya itu. Makanya kalau ada orang di kehidupan melihat bayi itu sebagai ancaman, itu sedang kehilangan kemanusiaannya. Jadi kalau ada orang membantai di Rafah, tak peduli itu bayi yang baru terlahir, itu sedang kehilangan kemanusiaannya. Karena sifat manusia itu standarnya pada yang fitrah. Itu hatinya kalau bersih dia, itu akan cenderung pada kesenangan, kebaikan. Nah, dalam perjalanannya apakah semua yang baik ini bisa dipertahankan? Belum tentu. Bayi lahir yang bersih, tangannya tidak pernah melakukan tindakan yang kasar, mulutnya tidak pernah mencela, tangisannya diperhatikan, tiba kemudian dewasa kok bisa lisannya bisa bertutur yang keliru. Pandangan bisa menatap yang salah. Ya, pernah nggak terjadi demikian? Yang nggak usah jauh-jauh, tunjuk kita saja diri sendiri masing-masing, ya kan? Nah, tapi kan ada masa-masa tertentu kita ingin berubah kan? Ingin jadi lebih baik, latihan lisan jadi baik, latihan pandangan jadi baik, mengeluarkan yang salah sehingga menjadi soleh, menghilangkan yang kotor sehingga bersih, menghilangkan yang tidak baik sehingga muncul baiknya, itulah disebut birrun namanya. Birrun itu kebaikan yang muncul setelah buruknya hilang. Ya. Kebaikan yang muncul setelah buruknya hilang. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalau melekat sifat ini pada pelakunya, melekat pada diri Anda, diri kita semua, sifat birrun, saya ingin koreksi, muhasabah, evaluasi sehingga menjadi lebih baik, itu ketika melekat pada diri kita berubah dari birrun menjadi mabrurun. Mabrur. Ya. Di antara inti orang berhaji itu mendapatkan sifat mabrur. Apa itu mabrur? Haji yang merubah pelakunya menjadi lebih baik dari sebelumnya. Itulah sebabnya jamaah haji itu datang ke Arafah, evaluasi, kenali Allah, kenali dirinya, apa yang kurang dari dirinya. Dari situ berangkat kemudian ke Muzdalifah, apa yang membuat jauh dari Allah, apa yang membuat hubungan kurang bagus. Dilempar sifat-sifat gak baiknya, masuk ke Jamarat, ke Aqabah, lontar. Yang dilontar itu bukan tiangnya sebetulnya. Itu gambaran simbolisasi. Yang dilontar itu sifat-sifat buruk yang melekat pada dirinya. Ini saya Adi Hidayat nih, sifat saya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sifat hewaninya.
Karena itu tanggal 10 di sana melontar, tanggal di sini menyembelih hewan. Di tanggal yang sama 10. Dan doanya sama. Di sana Bismillahi Allahu Akbar, di sini Bismillahi Allahu Akbar. Gitu. Setelah itu menghadap ke arah kiblat, jangan dulu langsung berangkat yang mau haji. Menghadap dulu ke kiblat, doanya sama. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma inna salati wa nusuki wa mahyaya lillahi rabbil la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin wa ana awwalul muslimin. Ya Allah, aku hadapkan diriku sepenuhnya padamu saat ini. Engkau penguasa segalanya. Sungguh ya Allah, selama ini kalau aku sholat, aku ibadah, aku berhaji, aku ibadah, aku hidup, aku lakukan berniat untuk menaatimu. Ya Allah, kalau aku hidup setelah ini, rubah kehidupanku menjadi lebih baik. Kalau aku wafat pun sekarang saat ini, aku berjanji ya Allah akan menjadi muslim yang baik untuk pulang kepadamu dan tidak akan pernah menyekutukanmu. Lahir sifat itu disebut birrun, melekat pada pemiliknya disebut mabrur. Karena itu hajinya oleh Nabi disandingkan dengan sifat mabrur, bukan orangnya. Ya, kalau orang menunjuk gelar, kalau sifat menunjuk amal. Karena itu hadisnya berbunyi al-hajjul mabruru, bukan al-hajj yang haji, bukan. Al-hajjul mabruru. Haji yang baik itu yang merubah perilakunya menjadi lebih baik, maka tidak ada pahala sepadan dengan itu kecuali surga. Kalau dia pertahankan sampai dia meninggal dan pulang. Ya, bukan haji, orang haji karena ibadah nggak ada gelarnya. Tapi kadang Allah titipkan di lisan orang sekitar untuk mengingatkan. Misal sudah selesai haji ke imigrasi nggak sabaran marah, mana koper saya? Nah, orang Arab mengingatkan, ya haj, ya haj. Duhai bapak yang sudah haji, duhai ibu yang sudah haji, jangan tukarkan hajimu yang sudah baik dengan perbuatan yang tidak baik sehingga kehilangan jaminan surgamu. Itu maksudnya. Jadi bukan gelar, karena di Islam nggak ada ibadah pakai gelar. Kalau ada gelarnya, orang Islam akan paling banyak gelarnya. SHI, sholat haji infak. Karena itu kalaupun pulang haji biasa-biasa saja. Saya dengar cerita dari kawan saya, ada orang dari suatu daerah cerita aja, udah haji, satu-satunya yang haji di situ tuh, baru kembali. Nah, kadang-kadang memang pengen dilihat, ya kadang-kadang kan muncul di sinetron untuk digambarkan gitu ya. Kalau nggak dipanggil Pak Haji nggak nengok tuh, ya. Fulan jalan haji fulan, ya sudahlah sampai situ aja supaya nggak kemana-mana. Paham sampai sini?